Saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Dan pada Minggu Advent ini juga dikenal sebagai tahun liturgi baru gereja. Setelah setahun yang lalu, kita berada pada liturgi A, tahun liturgi Matius. Kali ini kita memasuki tahun liturgi B, tahun liturgi Markus. Dan pada bacaan Injil kali ini, Yesus mengajak kita untuk mengawali tahun baru ini dengan berjaga-jaga. Sesuatu yang tidak lazim ya, karena biasanya tahun baru itu identik dengan sebuah perayaan. Ucapan syukur karena kita telah bisa melalui tahun lalu dengan baik, dan harapan akan tahun baru yang lebih baik lagi. Tapi hari ini Yesus mengajak kita untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga dari apa? Berjaga-jaga dari kedatangan Yesus. Karena kita tahu ini adalah masa Advent, masa penantian akan kedatangan Yesus Kristus. Masa penantian akan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa sih kita mesti berjaga-jaga? Logikanya kita tahu Yesus lahir pada 25 Desember. Dan bila dianalogikan, kita sebagai orang tua sudah tahu dari hasil USG bahwa anak kita akan lahir pada tanggal 25 Desember. Lantas kenapa kita mesti khawatir dan berjaga-jaga? Kita pasti juga sudah mempersiapkan semua peralatan yang dibutuhkan untuk proses kelahiran anak kita nanti sebulan sebelumnya. Terus kenapa kita mesti berjaga? Toh, kalaupun melenceng dari hari yang ditentukan, paling beda 1-3 hari sebelumnya atau sesudahnya hari ditentukan dari hasil pemeriksaan USG terakhir. Kenapa berjaga-jaga ini sangat penting pada masa Advent? Sebelum menjawab pertanyaan itu, kita harus tahu dulu apa sih yang harus kita jaga, siapa sih yang akan datang, dan kapan dia akan datang. Jawabannya jelas ya, kita harus menjaga diri kita akan kedatangan Yesus Kristus. Kita semua juga mungkin tahu bahwa Tuhan kita akan datang 2 kali. Pertama, kedatangannya 2023 tahun yang lalu, yang selalu kita rayakan setahun sekali, dan kita peringati pada Hari Raya Natal. Dan kedua, kedatangannya pada akhir zaman. Dia akan datang sebagai Raja yang mulia, sebagai Hakim yang adil dan berbelas kasih. Masalahnya adalah kita tidak tahu kapan dia datang. Kapan akhir zaman itu datang. Dulu ada yang meramal akhir zaman atau dunia kiamat itu di tahun 2000, di tahun 2012, di tahun 2020. Toh, sampai sekarang kita masih hidup di sini. Masih menonton video renungan YouTube, renungan Mastri ini. Ada yang bilang COVID-19 itulah sebenarnya kiamat. Tapi jumlah populasi juga tidak berkurang secara drastis. Biasa saja. Kalau ada yang meramal dunia akan kiamat pada tahun 2040, 2200, 2500, 3000, tidak usah terlalu dipercaya. Memang kita masih hidup sampai saat itu tiba. Yang penting yaitu kita harus berjaga-jaga. Bahkan ada ungkapan yang berkata, tak apa kiamat, asal kita tidak merasakannya. Lebih baik kita mati dulu sebelum akhir zaman, daripada kita hidup lama dan akhirnya merasakan kiamat itu datang di kehidupan kita. Pasti akan banyak kesedihan, kehilangan, dan air mata pada saat akhir zaman nanti.
Saudara-saudari yang terkasih, sejatinya manusia adalah makhluk yang paling bisa dan paling pandai dalam berjaga-jaga. Disuruh jaga apapun, pasti manusia bisa melakukannya. Jaga anak, jaga istri, jaga suami, jaga harta benda, jaga kesehatan, dan sebagainya. Contoh, dalam menjaga harta benda, kita bisa menjaga sip-sipan atau ganti-gantian dengan istri. Kita bisa menyewa penjaga atau security. Kita juga bisa memasang CCTV. Jadi kita tidak perlu menjaga 24 jam tanpa tidur. Lantas, kenapa berjaga ini menjadi sesuatu yang sulit? Sehingga Yesus sampai harus mengingatkan kita untuk berjaga. Padahal pasti kita semua punya kemampuan dan strategi-strategi khusus untuk menjaga sesuatu. Apakah Tuhan terlalu khawatir dan tidak percaya kalau kita mampu menjaga sesuatu? Jawabannya bukan karena dia tidak percaya, tapi karena yang harus kita jaga adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Sesuatu yang tidak kita tahu kapan akan datangnya. Sesuatu yang tidak pasti. Ya, kedatangan Tuhan inilah yang harus kita nantikan dan harus kita jaga baik-baik. Sehingga saatnya Tuhan tiba-tiba datang, saatnya Tuhan rumah itu pulang, jangan sampai kita didapatinya dalam keadaan tidur. Diri kita lah yang harus kita jaga. Kita harus menjaga hati dan perilaku kita dari segala kejahatan, kemaksiatan, cobaan, tantangan hidup, dan sebagainya. Berkaitan dengan berjaga ini, saya jadi ingin bercerita. Ceritanya, Tono, Anjas, dan Kania adalah penjaga dan ART di sebuah rumah besar. Tono adalah kepalanya. Suatu saat Tono akan pulang ke rumah orang tuanya yang sudah tua, yang menginginkan anaknya untuk pulang. Rencananya Tono akan pergi selama 3 minggu dan akan pulang sebelum tuan rumah itu datang. Dan 2 bulan lagi tuan rumah akan pulang ke rumah itu. Sebelum tuan rumah itu pulang, banyak sekali pekerjaan yang harus mereka lakukan. Membersihkan rumah, memotong rumput, mencuci semua kendaraan, dan sebagainya. Tapi di saat itulah malah Tono akan pulang. Tono memberi tugas pada Anjas dan Kania untuk membereskan semua pekerjaannya. Anjas sendiri adalah orang yang berpengalaman dan terampil, tapi punya pekerjaan lain, dan selalu mencari alasan kalau disuruh bekerja oleh Tono. Sedangkan Kania adalah orang yang sebenarnya rajin, tapi karena dia perempuan dan mempunyai anak, dia tidak tinggal di rumah itu dan mesti bolak-balik dalam bekerja. Dan karena keterbatasan dan kekurangan teman-temannya itulah, akhirnya Tono mengambil alih semua pekerjaan itu selama 10 bulan yang lalu. Dan sampai di tingkat jenuh dan capek yang tinggi karena harus menangani semua pekerjaan itu sendiri. Sebenarnya dilema juga Tono untuk pulang karena dia takut pekerjaannya tidak bisa diselesaikan oleh teman-temannya selama dia pergi. Tapi ya sudah, akhirnya dia tetap pergi. Pertanyaannya adalah, apakah pekerjaannya bisa diselesaikan oleh kedua temannya? Atau rumah akan berantakan selama Tono pergi? Dan tuan rumah akan marah. Siapa yang paling bisa diandalkan dan akan mengerjakan semua tugasnya? Anjas atau Kania? Yang tahu jawabannya silakan tulis di kolom komentar. Karena cerita ini memang belum punya ending. Jadi saya juga tidak tahu jawabannya. Karena kebahagiaan Tono ini belum terjadi dan akan
jadi tidak akan lama lagi. Ya, mudah-mudahan saja Anjas dan Kania bisa mengerjakan semua pekerjaan itu dengan baik. Lantas, apa hubungannya cerita itu dengan bacaan Injil ini? Berjaga adalah sesuatu yang sangat membosankan dan melelahkan. Apalagi menjaga sesuatu yang tak pasti kapan atau datangnya. Maka dari itu, kita juga harus menyiapkan stamina kita. Berjaga-jaga juga bukan berarti kita tidak tidur dan mesti menjagai selama 24 jam. Tidak seperti itu. Berjaga berarti siap sedia kapanpun tuan rumah akan datang. Rumah dalam keadaan rapi, bersih, dan terawat. Jadi saat tuan rumah datang mendapati kita tidur, tapi melihat rumah dalam keadaan rapi, bersih, dan terawat, tanpa ada barang yang hilang, pasti Tuhan akan tetap senang juga. Karena percuma saja kita terjaga, tidak tidur, tapi kita tidak siap menerima kedatangan tuan rumah. Rumah dalam keadaan kotor dan berantakan. Pasti tuan rumah akan tetap marah juga. Maka dari itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita tidak hanya menjaga rumah kita, hati dan perilaku kita. Mari kita juga mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya untuk kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita menyambut masa Advent ini dengan berjaga-jaga. Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.